selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas itu yang patah hati kita, gitu ya. Bedanya patah hati biasa sama patah hati yang disebabkan oleh seorang NPD, gitu ya. Nah, dalam video kali ini karena muncul pertanyaan, nah terus kalau yang patah hatinya itu dia atau orang yang memiliki narcissistic spektrum sangat tinggi atau seorang narsis itu kayak gimana gitu ya. Soalnya gini kak, walaupun aku tuh ngerasa aku yang sakit, tapi sering loh terucap dari kata-kata dia gitu ya. Lu yang ngancurin gua, lu itu udah nyakitin gua. Oh gitu, lu capek, gua lebih capek. Lu sakit, gua lebih sakit. Mungkin familiar gitu ya. Jadi banyak yang narsisis juga malah menjadi korban gitu kan. Oh, lu udah capek sama gua, lu bilang lu udah nggak bisa lagi sama gua, ya udah kita putus aja, gua sumpah nggak bisa lanjutin hubungan ini lagi. Nah itu keluar dari kata-kata seorang narsis gitu ya. Terus ketika suatu hubungan ini berakhir gitu ya, di case lain ada yang cerita kalau seorang narsis yang kalian putusin itu malah nangis kak. Dia tuh nangis dan kelihatan sedih banget sampai aku nggak tega, dan juga malah merengek-rengek nggak mau aku pergi. Jadi mungkin membahas ini konteksnya kayak lebih ke pacaran atau intimate relationship ya, mungkin bisa lah konteks keluarga yang dramanya banyak gitu ya. Tapi ini yang berhubungan dengan patah hati itu lebih kayak ke hubungan dua orang yang dekat gitu ya. Dan seorang narsisis sering banget kalau bilang kalian kan yang nyakitin mereka gitu ya. Nah, untuk menjawab judulnya, jadi NPD bisa patah hati gitu ya. Kata Kak Ana kan versi cintanya beda. Nah, terus kalau patah hatinya gimana? Nah, itu yang mau kita bahas dalam video ini sih teman-teman. Dia yang selingkuh kak, dia yang verbal abuse, dia yang ngilang-ngilang, dia yang gak komit, dia yang cungkat-cungit, dia yang gak stabil, dia yang susah diajak kerja sama, tapi mereka juga yang patah hati gitu kan. Ya jelas orang punya prinsip. Misalkan nih lu punya mantan yang hobinya selingkuh, ketika orang punya prinsip langsung tinggalin, karena itu prinsip lu yang memang gak bisa kalau punya pasangan yang hobinya selingkuh gitu ya. Nah jadi gimana dong anatomi patah hati kita, patah hati orang pada umumnya sama kalau patah hatinya yang versi narsisis gitu ya. Kalau normal kita kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan teman yang historinya panjang, itu kita kayak kehilangan gairah hidup gitu ya. Kadar hormon excitementnya berkurang. Nah bisa ngelingnya tuh ke eating disorder, jadi nggak suka makan, atau malah yang makannya jadi banyak, atau yang jadi asam lambung, panik, khawatir, depresi, stres. Dah orang yang patah hati banget itu bisa sampai mati loh gitu ya. Nah tapi kalau pertanyaannya yang NPD yang patah hati kayak gimana, nah ini jawaban yang paling bisa mungkin mendekati gitu ya. Itu rasanya gini, seorang narsisis yang patah hati itu berhubungan dengan satu, rapuh. Jadi kalian bayangin ini keramik yang rapuh, hancur gitu ya patah hatinya. Sangat kental dengan perasaan malu, marah, dan tidak bisa mengendalikan diri. Nah jadi ketika power and controlnya, dominansinya berkurang, itu patah hatinya mirip kayak berani-berani ya kamu ninggalin aku yang sehebat ini, berani-berani ya kamu ninggalin aku yang paling keren ini, berani-berani ya kamu ninggalin aku. Orang lain aja semua tuh idealnya ngejar aku, kok kamu ninggalin aku? Kamu tuh apa? How dare you? Kamu cuman perkakas, aku yang seperti ini aja udah ngasih kamu waktu, udah melakukan ini, sebombastik ini, apa hak lu ninggalin gua? Nah jadi patah hati seorang narsisis teman-teman sifatnya subjektif banget. Jadi lebih broken ego, bukan broken heart. Nah patah hatinya itu lebih kayak ego yang tercerai-berai gitu ya.
kesakitan ego yang langsung nonjok ke kerapuhan mereka. Mereka yang holo, rapuh, butuh validasi dari luar, malah ini supply-nya ninggalin dia gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nanya mana patah hati mereka habis selingkuhin gua habis-habisan, terus gua yang pergi, lah sekarang dia yang patah hati, padahal kan dia yang melakukan duluan kak gitu ya. Oh my god, gua nggak bisa ngerti deh, memang super gila gitu ya emang. Kalian itu gini, mereka melakukan perilaku abusif yang kalian nggak bisa terima atau ketahuan deh. Tapi tahu nggak yang patah hati siapa? Ya mereka. Di mata mereka yang korban siapa? Ya mereka. Kok gila banget sih Kak Ana? Ya emang gitu kan. Segila itu teman-teman, yes. Terus dia yang nangis-nangis Kak di kaki gua. Kok kayak dia lupa ingetan ya tidur sama si itu. Terus dia yang merengek-rengek. Masa dia lupa semalam aku dikepruk pakai gelas. Nah, jadi ketika teman-teman kita ini empath banget gitu ya. Ketika ada kalimat narsisis bilang, "Elu nyakitin gua." Itu tuh senjata yang ngeri banget loh, karena kalian itu kan nggak mau merasa di posisi yang nyakitin orang lain gitu ya. Kan nggak nyaman jadi pihak yang kesannya yang nyakitin orang lain gitu ya. Ini jelas banget bikin kalian apa? Galau, merasa bersalah, malah jadi pihak yang oh berarti aku salah dong, aku kok nyakitin kamu, karena kalimat dia, seorang naris bilang lu nyakitin gua gitu ya. Kamu kok tega banget sih ninggalin aku, apalagi dengan kalimat aku nggak punya siapa-siapa gitu ya. Kata-kata manis itu kalau ditranslate teman-teman lebih kayak lu nggak berhak ninggalin gua berhak tetap memegang power and control, lu harus tetap tunduk sama gua, lu punya gua. How dare you ninggalin gua. Jadi ini untuk menjawab patah hati seorang narsisis itu adalah broken ego, lebih mirip dengan broken ego ketimbang broken heart teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian wondering kalau narsisis patah hati itu kayak gimana, ya kayak gitu. How dare you gitu ya teman-teman. Nah, semoga cukup menjawab pertanyaan teman-teman yang kepo tentang patah hati seorang narsisis. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.